Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya para pendengar renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini? Senang rasanya saya dapat menyapa kembali saudara semua. Mari tetap semangat dan jangan jemu untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, karena itu yang menguatkan kita dalam menjalani hidup yang penuh misteri ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau terus hiasi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, dan itu biarlah juga merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, dan tidak lagi dalam kami menjalani kehidupan ini dengan sembarang, yaitu dengan kekuatan diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih bahwa kami untuk senantiasa terus berharap dan terus bertanya kepadamu, apakah ini menjadi kehendak-Mu atau bukan. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bertanyalah. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Samuel 23 ayat 2, demikian firman-Nya. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Pada waktu Daud menjadi raja, disampaikanlah berita kepada Daud bahwa kota Kehila diserbu bangsa Filistin dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Situasi seperti ini membuat orang-orang Yehuda telah mengalami ketakutan, apalagi pergi ke kota Kehila. Di tengah kegalauan dan kebingungan, Daud bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan dapat dilakukan dalam setiap situasi yang kita alami. Misalnya pada saat kita bingung dalam mengambil keputusan, menentukan pilihan, atau dalam menghadapi situasi rumit. Bertanya kepada Tuhan berarti membuka hati untuk menerima apapun jawabannya. Daud pun datang dan bertanya kepada Tuhan ketika ia mengalami ketakutan terhadap masalah yang dihadapinya. Saat Tuhan menjawab kepada Daud, maju dan pergilah, malah Daud ragu dan bertanya kembali kepada Tuhan sampai 2 kali. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus menghadapi orang Filistin di Kehila atau tidak? Daud melakukan ini yaitu bertanya kepada Tuhan agar dia tidak salah dalam melangkah. Bahkan bukan hanya itu, tetapi Daud juga ingin memastikan agar ia tidak salah dalam melakukan. Kita harus akui dalam menjalani hidup adalah sesuatu yang tidak mudah karena kita kerap kali diperhadapkan pada pilihan, keputusan, dan tantangan yang tak gampang. Apakah kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan saat menghadapi semua itu? Lebih jauh lagi, apakah dengan bertanya kepadanya kita juga tengah melandasi hati dengan penundukan diri dan kesiapan diri menjalani perintahnya menurut cara Tuhan? Kiranya kita diberi kepekaan mendengar serta ketaatan untuk menjalankan perintah itu. Kekasih Kristus, datang dan bertanyalah kepada Tuhan setiap saat. Tuhan selalu membuka telinga dan selalu mendengarkan seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena Tuhan yang mempunyai segudang jawaban dari setiap persoalan dan setiap kehidupan kita yang penuh misteri ini. Bertanya kepada Tuhan merupakan hal yang mutlak. Dalam Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi penting untuk bertanya kepada Tuhan apabila kita ingin masuk dalam masalah yang membawa pada penderitaan. Mari dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang, jangan lagi hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi menempatkan Tuhan untuk berdiam dan tidur di buritan. Jadikanlah Tuhan sebagai pusat dari seluruh aspek kehidupan kita. Kekasih Kristus, saat kita mengalami masalah, lalu berdoa dan bertanya kepada Tuhan, bukan berarti mengubah rencana Tuhan berubah sesuai dengan keinginan kita. Doa bukan mau mengubah rencana Tuhan. Doa yang kita panjatkan adalah suatu permohonan kepada Tuhan agar kita mampu sabar dan tetap percaya dalam menghadapi persoalan sampai Tuhan selesai dengan diri kita, sehingga melalui itu semua proses terhadap diri kita bekerja. Jadi walaupun kita berdoa dengan menangis sejadi-jadinya, bahkan terkadang sampai memaksa Tuhan,
lalu kita bersikeras dan tetap memaksakan Tuhan agar apa yang diinginkan terjadi. Sesungguhnya apabila itu tidak sesuai dengan rencananya, tidak akan mungkin mengubah Tuhan. Justru ini akan menjadi peluang iblis masuk dan sepertinya Tuhan menjawab dan kita terjebak dan tertipu. Jadi penting dalam menghadapi permasalahan hidup untuk bertanya kepada Tuhan. Mari sekarang kita mau mentransformasi diri setiap apapun yang terjadi di dalam diri kita. Dengan membiasakan diri bertanya kepada Tuhan agar hidup yang kita jalani semakin sesuai dengan kehendak Allah. Karena dengan mengerti akan kehendak Allah yang kekal, kita akan mengalami kemudahan dan kemudahan dalam hidup. Untuk masuk dalam kehendak Allah, kita memerlukan firman Tuhan yang terus mengajar kita, memerlukan teladan Kristus yang menguatkan kita. Kita juga memerlukan firman Tuhan yang terus mengajar dan menggairahkan kita dan mengalami pembaharuan sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus yang hidup. Bertanya dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan berarti mempersilahkan Tuhan untuk mengarahkan dan memimpin di depan dalam kehidupan kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Sungguh memberkati kerohanian kami agar kami tetap terus mengandalkan Engkau dan terus bertanya di dalam Engkau sebelum kami bertindak, sebelum kami melakukan apapun yang kami jalani dalam kehidupan ini. Baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam masa depan. Tuhan, biarlah dan biasakan diri kami untuk tetap bertanya kepada Engkau, Tuhan. Apa yang harus kami lakukan sebagaimana Daud mempertanyakan tentang hal itu. Tuhan, kami rindu bahwa sikap dan perbuatan kami adalah segala sesuatunya menyukakan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kerinduan dalam hidup kami maupun keluarga kami. Semua adalah pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau, Tuhan. Tuhan, tuntun langkah kami dan biarlah kami menjadi saksi yang hidup untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.